Alhamdulillah. Puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam ini kisah kita masih bisa diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan rahmatnya, dengan nikmatnya, Allah masih memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, sehingga kita masih bisa melaksanakan apa yang Allah perintah, yaitu sholat maghrib berjamaah. Dan kita lanjut dengan taklim kita, yaitu pada malam ini rutin kita laksanakan ba'da maghrib, yaitu membedah daripada kitab Adabul Insan karangan daripada Sayyid Utsman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya al-Alawi. Mudah-mudahan ilmu yang akan kita bahas ini diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam ini yaitu daripada tanggal 25 bulan Maret, yaitu malam Sabtu terakhir daripada bulan Sya'bannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka malam ini kita tawakuf sementara untuk kita menyambut daripada bulan yang penuh dengan keagungan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan yang penuh dengan maghfirah, bulan yang penuh dengan itqum minan nar. Mudah-mudahan di akhir Saban ini kita bisa masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu umur kita panjang, bisa ketemu di bulan Ramadan dengan keadaan sehat walafiat, dan bisa melaksanakan daripada apa-apa yang Allah perintah, yaitu kita sebagai manusia yang dipanggil oleh Allah, yaitu manusia yang beriman, agar kelak kita bisa melaksanakannya nanti, yaitu dari awal sampai akhir Ramadan kita dititipkan oleh Allah kepada manusia, yaitu manusia yang muttaqin. Mudah-mudahan duduknya kita di sini ini merupakan bukti kita, yaitu rasa cinta kita kepada Allah, dalam rasa kita mensyukuri apa yang Allah berikan kita sebagai khalifah di muka bumi ini, yaitu manusia sebagai pemimpin yang tugas kita diciptakan oleh Allah, yaitu untuk beribadah kepada Allah. Salawat serta salam tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya. Mudah-mudahan kita umat akhir zaman ini kita selalu bisa mengikuti sekuat tenaga kita, yaitu menjalankan apa yang disunahkan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan batin kita, hati kita, lisan kita selalu kita basahi dengan selalu kita berselawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kelak nanti di hari kiamat kita berada masuk ke dalam golongan beliau, barisan beliau, yaitu masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui rahmat Allah dengan syafaat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Para pencinta ilmu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemarin kita membedah daripada pasal berapa? 8. Kemarin kita belajar pasal yaitu
pasal yang ke-7. Ya. Pasal ke-7 yaitu adab mengaji ilmu. Kalau kita cinta dengan ilmu, kita harus tahu adabnya bagaimana mengaji. Karena di dalam kitab ini menjelaskan orang yang cinta ilmu, orang yang sudah baligh, yaitu wajib menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kewajiban menuntut ilmu baik laki-laki maupun perempuan, yaitu dari kita dikeluarkan dari rahim ibu kita sampai kita dipendam di liang lahat. Itu kewajibannya. Nah, setelah kita berkeluarga, kewajiban kita yang kedua yaitu mencari nafkah. Yang kita bahas adabnya, adab mengaji. Kenapa wajib menjadi wajib kita nuntut ilmu? Karena kita diciptakan oleh Allah yaitu untuk ibadah. Kalau ibadah tanpa ilmu, kita akan menjadi sia-sia ibadah kita. Makanya kita disuruh wajib. Apa sih ilmu apa yang disuruh dan diperintah oleh Allah? Pertama kita kenalin yaitu ilmu sifat 20. Kita kenalin tuh sifat-sifat Allah. Setelah kita paham, kita yakin, kita meyakini bahwa Allah lah yang menciptakan seluruh jagat alam raya ini. Kita yakin, kita pakai di dalam hati kita. Setelah itu kita belajar ilmu yang namanya ilmu fikih. Setelah itu, setelah kita pelajarin, kita yakin tentang tauhid kita belajar tentang gerakan-gerakan perukunan ilmu fikih, kita belajar namanya tentang ilmu halal dan ilmu haram. Itu karena ilmu itulah yang bisa menjadikan kita nanti suatu amalan kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena semua amalan, kalau sholat kita jelek maka seluruhnya jelek. Tapi kalau sholat kita bagus, sempurna sholat kita, maka yang lainnya ngikut bagus. Kenapa bisa begitu? Karena kita harus tahu dulu ya apa yang kita sembah, berarti ilmunya ada di sifat 20. Kenapa kita perlu gerakan takbir, ruku, sujud, i'tidal, adanya di ilmu fikih. Kenapa kita harus belajar ilmu halal dan haram? Karena yang namanya sholat itu kita tahu pakaian kita apakah dari uang yang halal ataukah dari uang yang haram. Makanan yang kita makan, batin kita apakah berdosa ataukah tidak, kita harus tahu ilmu yang namanya halal haram. Jadi kita jangan melihat johirnya saja dalam sholat, tapi batin kita harus tahu kita. Agar apa? Agar sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita cuma sholat tanpa ilmunya, sama aja kita seperti orang berolahraga. Tuh, angkat tangan, kita ruku, balik lagi. Nah itu, karena kita nggak tahu ilmunya. Jadi sayang-sayang sholat kita sia-sia. Itu masuk kategori di dalam ilmu. Adabnya kita mengaji. Wajib. Jadi intinya kita mengaji. Setelah kita tahu, oh kita paham,
kita ngerti tentang itu semua ilmu, baru kita tambahin seperti ilmu-ilmu yang lain, ilmu alat, yaitu ilmu nahwu shorof, ilmu usuluddin, dan yang lain-lain sebagainya. Gitu, teman. Jangan sampai kita ngaji langsung kitab-kitab yang tinggi, kitab-kitab besar. Ditakutkan otak kita enggak mampu menampungnya, enggak mampu. Jadi ibarat anak kecil itu, dia enggak langsung dikasih nasi, tapi pertama kali dia dikasih ASI, dikasih bubur, baru ada tahapannya. Itulah sama seperti kita belajar ilmu, jangan terlalu tinggi, tapi kita mainin dulu. Kenalin dulu yang nyiptain, sifatnya bagaimana, baru terus begitu sesuai dengan tuntunan. Sekarang kita lanjut kepada pasal yang ke-8. Apa katanya di dalam Adabul Insan ini, karangan daripada Said Usman, yaitu adab kelakuan guru yang mengajar. Tuh. Guru aja harus punya adab dalam mengajar. Apa katanya di dalam kitab ini? Bermula syarat seorang guru, yaitu sekurang-kurangnya mesti ia mengerti sungguh-sungguh akan apa yang lagi ia mengajarkan dengan pelajarannya. Tuh. Seorang guru kalau ngajarin harus benar-benar bidangnya, harus paham benar bidangnya. Kalau dia ngajarin Quran, harus paham ilmu Quran. Tahu seorang guru ilmu Quran, bagaimana caranya makhraj, baca huruf kha ada di mana, ain ada di mana. Itu seorang guru harus menjelaskan kepada muridnya. Nah, setelah itu dia harus belajar daripada hukum-hukumnya di dalam Al-Quran. Dan setelah itu dia harus tahu sifat-sifatnya. Dan lebih lagi dia harus tahu namanya nada-nadanya. Itulah seorang guru harus paham benar tentang ilmu Quran. Dan begitu juga dengan ilmu pengetahuan, seorang guru harus paham. Kalau dia belajar matematik, dia harus tahu tentang rumus-rumus matematik. Kalau belajar dia tentang ilmu fikih, dia harus tahu tentang keseluruhan daripada sebagian ilmu fikih. Ditakutkan kalau guru itu tidak paham dengan keilmuannya, ditakutkan murid yang belajar akan mendapatkan ilmu yang kurang manfaat. Syaratnya itu seorang guru harus tahu apa yang diajari. Dan syarat yang kedua yaitu dengan sebagaimana paham anak-anak muridnya. Sebegitulah ia mengajarkan mereka itu, maka jangan ia mengulurkan masalah yang sulit-sulit. Jadi kalau dia paham tentang ngasih tahu pelajaran kepada muridnya, caranya
Jadi murid tuh gampang menerimanya. Oh begini ya cara bacanya. Oh begini ya caranya. Jadi nggak boleh digalakin, nggak boleh dimarahin. Karena namanya manusia, daya pikir dan otaknya itu terbatas. Tuh, seorang guru tuh harus tahu, dia harus bijak. Tuh, jadi dia harus paham ilmunya, paham pula dengan dia ngajarin kepada anak didiknya. Jangan digalakin orang. Karena ilmu itu merupakan cahaya. Cahaya harus masuk ke dalam manusia, hati manusia, yaitu dengan hati yang bersih. Gitu teman. Jadi seorang guru itu harus ikhlas, hatinya bersih ngajarinnya, dan murid juga harus ikhlas ngajarinnya. Apalagi anak-anak kecil, itu paling gampang karena hatinya polos, cepat terimanya. Kalau gurunya juga ikhlas ngajarinnya. Tapi kalau gurunya nggak ikhlas, kesel, gedeg, ya benci pada muridnya, katanya anak-anaknya sering main-main mulu, marah-marah mulu tuh guru, timbulnya ilmu itu nggak masuk tuh ke dalam hati anak-anak karena gurunya nggak ikhlas nyampein ilmunya. Tuh syarat yang kedua. Karena kalau susah dalam pengajarannya, makanya jadi murid jadi sulit. Wah susah banget, gurunya galak banget, gurunya marah-marah mulu, tuh sulit. Gitu teman. Ya kasih adab seorang guru. Maka samalah ia sekalipun anak muridnya itu berkata haya dengan tiada paham maknanya, maka apalah gunanya. Apa itu? Menuliskan sebanyak-banyaknya dikata oleh orang-orang. Guru saya udahnya punya takrir. Kelewat di dalam hingga tafsir bismillah saja. 2 hari tiada habisnya. Maka sebegitulah saja gunanya adanya. Tetapi sekalian itu bersalahan pada aturan kelakuan ulama, dan syarat pula bahwa jangan segera menjawab pada suatu masalah, melainkan jika telah segagah-gagah mengetahui akan jawaban, dan jangan mengajar dengan kitab-kitab yang besar. Jadi syarat yang ketiga seorang guru itu yaitu kalau ada seorang murid bertanya kepada gurunya, jangan langsung memberikan suatu jawaban. Ditakutkan apa yang kita punya seorang guru jawabannya salah. Gitu. Jadi ditimbang-timbang dulu. Adabnya kayak gitu. Adab seorang guru. Setelah dia berpikir sejenak, oh pertanyaan anak ini muridnya dia paham.
baru dikasih. Terus yang keempat, apa syaratnya seorang guru dalam ilmu agama? Yang nggak boleh bahasanya murid itu dikasih kitab-kitab yang besar. Karena murid itu yang masih dasar, dia belum paham dengan keilmuan yang tinggi-tinggi itu. Belum paham, murid itu belum ngerti. Apa-apa yang mendengar dan padanya, dan jangan berani mengajar tafsir Quran, sebab terlalu banyak syaratnya yang sudah adanya pada ahli zaman sekarang ini di tanah Jawa juga adanya. Tuh syarat yang keempat, kalau kita nggak paham dengan tafsir Al-Quran, jangan sekali-kali kita ngajar ilmu tafsir Quran. Orang tahu Quran itu ada terjemahnya, jadi ditafsirkan melalui terjemah. Bukan itu terjemah, tapi tafsir lagi. Seperti ibarat seorang guru menyampaikan kepada muridnya bacaan bismillah. Baknya kenapa dibaca kasroh? Ya, millah, bismi. Ya, mimnya kata ada di baris kasroh, Allah. Kenapa begitu? Bismillah. Dengan menyebut bi-nya itu huruf jar. Itu dalam ilmu nahwu. Kenapa disebut dengan bismi, nama Allah? Allah itu masuk ke mana? Itu masuknya ke alam. Gitu. Jadi jelas kenapa kita sesuatu amalan yang kita ingin jalankan, kita harus menyebut dengan kalimat bismillah. Nyebut karena apa? Karena Allah lah yang telah menciptakan jagat alam raya ini, termasuk kita. Jadi intinya adab kelakuan seorang guru dalam mengajar, yaitu yang pertama, dia harus mengerti benar-benar dengan ilmunya yang ingin diajarkan kepada gurunya. Dan yang kedua, seorang guru itu harus paham benar dalam mengajarkan anak didiknya, agar anak didiknya itu paham bagaimana seorang guru mengajarkan yang benar-benar ajarannya. Dan yang ketiga, guru itu harus mentelaah daripada seorang murid. Apabila ada pertanyaannya kepada gurunya jangan langsung menjawab, tapi dipikir-pikir dulu agar seorang murid itu bertanya, dia bisa menerima jawaban yang pas dengan pertanyaannya. Dan yang keempat, yaitu seorang guru yaitu harus memberikan pelajaran yang dasar-dasar dulu kepada murid yang baru, yaitu murid yang belum mengerti, paham tentang ilmu agama. Karena kalau dia langsung dikasih dengan kitab-kitab yang besar, ditakutkan murid itu belum mengerti. Dan yang kelima, yaitu jangan sekali-kali seorang guru yaitu mengajar ilmu tafsir Al-Quran. Karena tafsir Al-Quran syaratnya begitu banyak. Ditakutkan pada zaman sekarang ini orang-orang yang telah paham dengan ilmu Quran dan dia tahu cuma terjemahan Al-Quran, langsung bisa mengajarkan orang-orang. Itulah yang ada di pasal yang ke-8 ini.
dalam kitab Adabul Insan karangan Habib Umar. Mudah-mudahan seorang guru-guru yang ada di Indonesia ini khususnya dan umumnya ada di dunia, dia bisa memahami bagaimana kelakuan seorang guru mengajar kepada murid-muridnya. Mudah-mudahan pada malam ini taklim kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan malam ini pula kita tutup sementara taklim kita. Nanti kita lanjut pada bulan Syawal. Mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari dari bab 1 sampai bab 8 ini kita bisa mengamalkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diutus ke alam dunia ini oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu untuk mensempurnakan akhlak, gitu. Jadi ilmu tanpa akhlak sayang-sayang, karena iblis ilmunya lebih luas daripada manusia. Makanya perlulah kita belajar akhlak, karena akhlak di atas ilmu. Mudah-mudahan kita bisa mempraktekkan di dalam kehidupan kita ini tentang bagaimana kita beradab, bagaimana kita berakhlak, karena di bab ini semua yang ada di kehidupan kita ini dijelaskan di dalam kitab ini. Mudah-mudahan di akhir daripada bulan Sya'ban ini Allah panjangkan umur kita, Allah panjangkan umur keluarga kita, Allah panjangkan umur orang tua kita, Allah panjangkan umur orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bisa dipertemukan di dalam bulan bulan Ramadannya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan sehat walafiat, dan bisa menjalankan ibadah puasa Ramadan, dan malamnya beliau bisa menjalankan daripada yaitu sunnah-sunnah sholat lail. Dan kita sebagai manusia yang selalu meminta dan mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhir daripada bulan Ramadan ini, kita minta kepada Allah agar kiranya kita diampunin dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dosa-dosa kedua orang tua kita, dosa-dosa anak-anak kita, dosa-dosa guru-guru kita, dosa-dosa kaum muslimin dan muslimat. Dan Allah semua maafin kesalahan-kesalahan kita, kebodohan kita, ketidaktahuan kita, kelalaian kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kiranya hati kita gembira, senang dengan datangnya bulan suci Ramadan, agar janji dalam hadisnya orang yang senang dengan datangnya bulan Ramadan maka jasadnya haram disentuh oleh api neraka. Mudah-mudahan kita merupakan manusia pilihan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memanen hasil kita nanti di bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan duduk kita ini Allah berkahi, akhir hayat kita Allah jadikan husnul khatimah, anak keturunan kita soleh-solehah, keluarga kita sakinah mawaddah rahmah, ilmu yang kita pelajarin ini manfaat buat kita di dunia maupun akhirat. Orang tua kita Allah ampunkan semua dosa-dosanya. Kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diberikan cahaya untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyakin di akhir daripada bulan Sya'ban ini yaitu istighfar kepada Allah, dan kita berselawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Saya akhiri, mohon maaf, kita tutup dengan wallahu a'lam bishawab.
Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha